wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat ya. Oke, pembelajaran hari ini kamu akan belajar mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Anak-anak, berikut adalah struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan di sini adalah pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini berisi tentang perincian petunjuk bagaimana cara melakukan suatu kegiatan. Di situ dijelaskan lebih rinci ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang atau penutup. Nah, penegasan ulang ini biasanya berisi harapan-harapan penulis jika langkah-langkah yang dilakukan oleh pembaca nantinya dilakukan dengan baik. Nah, berikutnya yaitu unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, yang pertama, coba silakan dilihat dulu. Nah, yang pertama di situ adalah kata kerja ya. Tapi kata kerja yang digunakan dalam teks prosedur itu adalah kata kerja imperatif. Di mana kata kerja imperatif biasanya dibentuk dengan imbuhan i, imbuhan kan, atau ditambahi dengan partikel lah ya. Bisa dilihat ya di papan. Kemudian yang kedua yaitu pernyataan persuasif. Anak-anak tentunya masih ingat ya bahwa pernyataan persuasif itu adalah pernyataan yang mampu untuk mengajak melakukan sesuatu. Nah, di situ ada sebuah pernyataan berarti berupa kalimat ya. Kemudian unsur kebahasaan berikutnya yaitu kata teknis. Ingat anak-anak, kata teknis ini hanya digunakan sesuai dengan bidangnya ya. Jadi tergantung teks prosedurnya. Kemudian berikutnya yaitu konjungsi. Anak-anak, di semua teks itu pasti menggunakan konjungsi ya. Tetapi di dalam teks prosedur itu ada konjungsi. Kemudian dan partikel yang bermakna penjumlahan ya. Jadi ada konjungsi khusus yang digunakan dalam teks prosedur. Kemudian yang terakhir unsur kebahasaannya yaitu deskripsi alat. Nah, tapi tidak semua teks prosedur menggunakan unsur kebahasaan deskripsi alat, kecuali ada teks prosedur mengenai resep, cara membuat sesuatu. Nah, barulah di situ kan menggunakan alat, bahan, di situ pasti ada deskripsinya anak-anak. Harus menggunakan berapa gram ya, sesuai takaran ya. Kemudian alatnya itu bagaimana, bahannya itu bagaimana. Nah, itulah deskripsi alat. Setelah kamu menerima penjelasan dari struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur, mari kita lihat ya bagaimana cara menganalisis struktur teks prosedur. Nah, bisa dilihat ya di samping ini anak-anak ada teks ya, teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Nah, ini tentunya sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya, yaitu menuliskan pernyataan umum dan langkah-langkah. Terdapat 10 paragraf. Coba ya kamu lihat di paragraf pertama. Di paragraf pertama di situ kan menjelaskan mengenai wawancara. Wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam dan seterusnya sampai titik ya. Nah, itu adalah merupakan struktur teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Nah, dalam paragraf pertama itu dijelaskan mengenai wawancara. Berarti nanti struktur berikutnya mengenai langkah-langkah akan dijelaskan ke paragraf berikutnya ya. Kita lihat lagi di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua di situ ada kalimat
Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Nah, itu kan mengenai cara berwawancara ya, cara berwawancara kerja. Itu yang langkah pertama ya. Langkah pertama berarti kita harus berbicara dengan jelas. Oke, kemudian paragraf ketiga, kamu lihat ya. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Berarti ketika kita berwawancara dalam melamar pekerjaan, berarti harus benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan pewawancara. Itu paragraf 3. Kemudian paragraf keempat. Nah, bahasa tubuh pun ikut memegang peranan ya. Berarti dalam wawancara kerja itu pewawancara juga melihat bahasa tubuh kita. Ya. Kemudian langkah berikutnya di paragraf kelima, maaf ya. Singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun nonverbal. Jadi anak-anak kita harus antusias ya, semangat ketika kita berhadapan dengan pewawancara. Baik anak-anak, untuk berikutnya paragraf 6, 7, 8, dan 9 silakan dibaca sendiri ya. Di situ sudah Bu Dawi beri tanda ya, mana itu struktur langkah-langkah. Kemudian di paragraf ke-10 ya, di situ ada kalimat dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, itu termasuk penegasan ulang. Ingat ya, tadi yang sudah Bu Dewi jelaskan di awal bahwa penegasan ulang itu berisi harapan. Ya, harapan jika kita benar-benar melakukan langkah-langkah prosedur yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Setelah tadi menganalisis struktur teks prosedur, sekarang coba kita lihat sama-sama ya, menganalisis unsur kebahasaan dari teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Coba kamu perhatikan di paragraf yang pertama. Di situ ada kata yang sudah Bu Dewi beri tanda ya. Di masing-masing paragraf nanti ada tanda tersendiri. Di situ ada kata tanya jawab ya, ada kata tanya jawab, ada kata pewawancara. Nah, kata tanya jawab dan pewawancara itu adalah merupakan kata teknis anak-anak. Kata teknis yang digunakan dalam bidang komunikasi. Kenapa bidang komunikasi? Karena yang dijadikan topik di sini adalah wawancara. Wawancara merupakan komunikasi. Lanjut ke paragraf kedua. Anak-anak, sebelum kita bahas di paragraf kedua, coba kamu perhatikan catatan kecil di samping ini ya. Di situ ada tanda lingkaran berwarna orange, itu adalah unsur kebahasaan konjungsi. Kemudian ada kata yang bergaris bawah yang berwarna hitam, itu merupakan kata perintah. Kemudian yang berkotak warna merah muda, itu kata teknis. Kemudian yang kotak berwarna biru itu kalimat persuasif ya. Jadi nanti bisa kamu lihat sendiri, bisa kamu pahami sendiri. Nah, baik, saya lanjutkan untuk pembahasan ke paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ya, di situ ada mitra bicara. Mitra bicara berarti kata teknis. Kemudian ada kata harus ya, berarti itu termasuk perintah. Kemudian ada kalimat yang sudah ada kotak biru. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Itu adalah pernyataan persuasif. Lanjut ke paragraf 3 ya. Paragraf 3 di situ ada kata konjungsi yang sudah dilingkari warna orange ya. Selain itu, perhatikan betul. Nah, perhatikan betul. Di situ ada kata perhatikan, berarti kata perintah.
Kemudian ke paragraf 4. Paragraf 4 di situ ada bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh berarti kata teknis. Nonverbal juga kata teknis. Kontak mata juga kata teknis. Ada kata pastikan ya sebelumnya. Berarti itu kata perintah. Paragraf kelima. Ada kata verbal, nonverbal ya, dan ada kata bahasa tubuh sama ya seperti di paragraf sebelumnya. Jadi nanti kalau misalnya kamu menganalisis cukup diambil kata yang sama saja ya, meskipun di paragraf kedua ada, di paragraf ketiga ada, tapi diambil salah satu unsur kebahasaannya saja. Baik anak-anak, dari paragraf pertama sampai paragraf 10 bisa kamu lihat sendiri ya. Jadi nanti bisa diberhentikan videonya atau di pause. Bisa kamu lihat sendiri sesuai dengan warna-warna tanda yang sudah Bu Dewi berikan di teksnya. Dan unsur kebahasaan teks prosedur bisa dilakukan dengan cara 1. Kamu baca ya teks prosedur yang akan kamu analisis, tapi ingat ini tidak hanya sekedar membaca, tapi sekaligus kamu mencari struktur teks prosedurnya. Jadi setelah kamu baca di masing-masing paragraf itu kamu temukan juga strukturnya. Kemudian yang kedua, pahami benar-benar ini bidang apa yang dijadikan teks prosedur. Jadi nanti bisa mempermudah kamu untuk mencari unsur kebahasaan terutama kata teknisnya. Kemudian yang ketiga, dari hasil temuan-temuan kamu tadi, silakan kamu tulis per paragraf ya. Kemudian yang keempat, barulah kamu tulis di lembar kerja temuan analisis teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur, saatnya kalian berlatih ya. Latihan bisa dilihat di Google Classroom dan lembar kerja sudah saya siapkan. Baik anak-anak, kegiatan belajar hari ini sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan pembelajaran berikutnya. Saya harap kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.